Halo, selamat sore menjelang malam semuanya Bapak Ibu, apa kabar? Selamat datang lagi di acara kita mau mulai untuk yang muda yang trading. Oke, jadi kalau ada yang senior, ya yang penting berjiwa muda lah ya kita semua ya. Oke, pada malam hari ini udah hari ketiga ya kita mulai untuk bootcamp. Ya, oke Pak Haryadi, semangat muda betul sekali. Hari ketiga tentunya harus makin semangat, harus semakin apa ya namanya ya, antusias dalam mengikuti kelasnya ini karena teman saya hari ini sangat spesial yaitu Bro Jack dari Sahamologi. Halo Bro Jack. Halo, halo, halo. Halo juga. Ya, ada Bro Jack di sini. So buat Bro Jack lovers semuanya ya. Project Lovers. Ini army apa gimana nih ya? Project Mania. Project Mania mantap. Oke, kita hari ini topiknya ya kita memperdalam atau mengasah pisau kita dalam trading untuk lebih tajam lagi ya. Jadi Project mau sharing ilmu-ilmunya atau pengalaman-pengalaman tradingnya buat kita semua di sini. Mungkin ada yang belum tahu juga, terutama dalam tape reading. Apa itu tape reading? Jadi tentunya harus stay di sini sampai selesai, sampai project selesai kontennya ya. Nah, untuk malam hari ini atau keunikan dari acara kita kali ini adalah kita itu nggak cuman ngomongin teori aja, project sih ngomongin teori nih hari ini ya, tapi besok kita akan mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Jadi besok tentunya jangan ketinggalan karena kita mau sama-sama cari cuan bareng. Kita disebutnya Trabar, betul sekali Ibu Niken. Terima kasih. Trabar, kalau katanya Project sih trading barbar ya, tapi bukan ya. Kita trading bareng. So, siapkan kopinya, nanti siapkan cemilannya, sarapan pagi gitu ya. Kita mau trading. Nah, tanpa berlama-lama lagi lah ya, kita langsung aja untuk mempersilahkan waktu dan tempatnya kepada Project. Mari Project, silakan. Oke, terima kasih Bang Thomas, Om Thomas. Terima kasih akhirnya di tiga seri trading lagi. Tiga seri bootcamp ini akhirnya yang ngajar beneran muda ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman sudah bisa menyempatkan waktunya malam ini untuk ikut berbagi lah ya. Project nggak pengen menggurui, tapi Project akan membagi ya sedikit ilmu ya, dimana memang ilmu ini mungkin saja berguna suatu saat untuk teman-teman bertransaksi di pasar modal. Nah, Project share screen dulu sebentar di sini. Oke, screen Project kelihatan ya. Aman Sebelum Project. kelihatan ya, mantap. Oke, sebelum Project mulai, coba Project pengen lihat teman-teman raise hand dulu, coba dari 2 juta orang yang hadir, coba semua masih on nggak nih? Project pengen matanya lebih ini ya, Project pengen matanya lebih fokus ya, matanya lebih fokus karena memang materinya cukup berat ya, cukup berat dalam artian memang lebih ke aplikasi banget ya, ini praktikal banget ya. Jadi teman-teman memang harus nggak boleh sambil ngantuk-ngantukan ya, karena kita belajarnya via Zoom, jadi teman-teman boleh sambil ngopi, ngerokok dan segala macem ya. Yang penting enjoy ya. Ya. Langsung saja, yang muda yang trading, ya kita sudah masuk di sesi terakhir ya, di mana sesi terakhir ini dibilang pamungkas enggak juga, dibilang paling susah bisa jadi, dibilang paling rumit mungkin iya ya. Namanya Trading for Advance ya, ini perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah ya, lebih kenal Project ya, terserah sih. Suara Project agak pelan seperti jauh. Sekarang gimana? Aman? Nah, aman ya. Bismillah.
Apa sih yang bakal kita pelajarin malam hari ini? Kayaknya sih simple ya. Di sini kita akan mempelajarin 2 poin saja ya. Yang jelas di 2 poin ini nanti Project akan lebih menjelaskan teorinya pada malam hari ini, dan prakteknya pada real marketnya nanti besok akan kita aplikasikan. Ya, jadi jangan berharap malam ini belajar besok langsung bisa buy sell ya. Jadi Project berharap malam ini kita belajar teorinya dulu ya. Besok teman-teman harus hadir lagi di Terabarnya, nanti kita coba benar-benar ngelihat ketika market lagi running seperti apa ya gitu. Nah, bid offer ya. Pertama kita langsung aja bid offer, cara membaca bid offer. Nah, bid offer itu sebenarnya apa sih Project? Ya terkadang sebenarnya bid offer itu terkadang perlu, terkadang enggak juga, tapi sebenarnya di bid offer inilah real supply demand terjadi. Ya, kalau teman-teman pernah belajar Project, support itu apa? Support itu demand lebih besar dari supply ya. Resisten itu apa? Supply lebih besar dari demand. Resisten itu bentuk garis apa dan segala macam, cangcong-cangcong. Nah, itu kan kita nggak bisa ngerasain feelingnya. Kenapa? Karena itu sebatas chart ya, sebatas garis. Sedangkan ketika teman-teman melihat yang namanya bid offer ya, bid offer ini adalah tempat di mana teman-teman bisa melihat realnya dari supply demand tersebut ya. Nah, kalau teman-teman buka supply demand bid offer di MNC kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada beberapa komponen ya dari bid offer, di mana bid offer itu bisa teman-teman temukan di stock price. Ya, jadi kalau teman-teman buka menunya MNC di sini ya, buka menunya MNC di sini, teman-teman bisa ngambil dari beberapa beberapa metode ya. Bisa teman-teman pakai Trader View ini template andalannya Project. Kalau nggak suka ini, pengen fokus di sini aja, teman-teman bisa pakai multiple order. Jadi memang langsung to the point, ke ordernya banyak ya. Ini teman-teman bisa bisa ditumpuk-tumpuk ya, bisa juga stock price aja ya. Nah, disinilah teman-teman menemukan yang namanya bid dan offer ya. Kalau ini multiple order, teman-teman bisa melihat beberapa order sekaligus ya. Kalau stock price di sini ada transaksinya juga. Kalau di Trader View itu lebih lengkap, teman-teman bisa juga melihat yang namanya bandarmologi, di mana nanti kita akan pelajari juga ya. Nah, apa aja sih Project? Ada bid, ada bid fall, ada pager gitu kan, ada plus slash minus. Ini apa sih, penting nggak sih plus slash minus? Kayaknya enggak ya. Nah, coba kita lihat satu persatu ya. Jadi ada beberapa komposisi order book, di mana kalau bid itu jelas ya, yang namanya bid itu harga penawaran beli ya. Jadi table bid ini adalah harganya, di mana orang menawar untuk membeli. Kalau offer ini adalah harganya untuk orang untuk menawar untuk menjual ya. Jadi harga penawaran untuk membeli itu bid, harga penawaran untuk menjual itu offer. Sedangkan bid fall dan offer fall itu adalah jumlah besaran orang nawarnya. Jadi misalkan Project tuh nawar Adro ini di 1215 misalkan di sini ya, sebanyak 25.000 lot. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi bid ini adalah harganya, bid fall ini adalah volume harganya. Ya. Nah, kalau bid kue ya, bid kue ini fungsinya adalah kita mengetahui seberapa sesak antrian tersebut ya. Ibarat teman-teman coba bayangin ya, di suatu harga ada, kalau di sini misalkan ya, kita ambil contoh di sini ada nih ya, di 1200 ternyata ada kumpulan sesakan orang ya, di mana ada 405 jumlah order. Ya, jadi 405 jumlah order dan di total ada 31.000 lot. Ya. Sekilas teman-teman sebenarnya di sini sudah bisa melihat ya antrian, sesakan antriannya ya, euforia antriannya.
Nah, inilah yang akan kita pelajarin ya. Bagaimana caranya kita bisa melihat euforia antrian tersebut. Karena apa? Karena ada aja kondisi di mana antriannya tebel, ya, bitnya tebel, tapi ternyata yang antri sedikit. Kok bisa demikian? Nah, nanti kita pelajarin. Kayak contoh ini nih, ada 1.000 orang yang antri. Ya, di mana 1.000 orang yang antri, total antriannya itu ada 80.000 kurang lebih ya. 80.000 lot. Nah, wah sesak banget nih di sini ya. Nah, maksudnya penting nggak sih project kita melihat seberapa sesak antrian tersebut dan segala macam. Nah, nanti kita pelajarin ya pelan-pelan. Ya, jadi kurang lebih itu ya, hal-hal yang penting dari order book. Di mana tadi project jelasin di order book itu memang kepake banget buat teman-teman melihat apa namanya jumlah antrian dan psikologis market ya, di mana banyak orang yang pengen ngantri, beli dan ngantri jual. Nah, berikutnya kita akan memisahkan dulu ya. Jadi dari tadi antrian-antriannya kita akan pisahin yang mana bitnya retail, yang mana bitnya bandar, dan yang mana bitnya market maker. Widih, kok ada 3 project? Ada bit retail, bit bandar, dan bit market maker. Bedanya apa project bandar sama market maker? Kalau retail sama bandar paham lah ya bedanya ya. Kalau retail itu ya mungkin kita ini di sini misalkan ada 300-400 teman-teman yang hadir, misalkan masing-masing antri 1 lot, itu bit retail. Ya misalkan ya. Nah, bedanya bandar dan market maker adalah dari segi cara mereka bermain. Ya, cara mereka bermain. Kalau bandar itu cenderung makan kanan. Ya, bandar itu akan cenderung makan kanan atau buang kiri. Karena pada dasarnya bandar itu lebih ke market mover-nya. Dialah yang menggerakkan harga tersebut. Sedangkan market maker itu adalah biasanya hanya menjadi liquidity provider. Ya. Nah, cara ngebedainnya gimana? Cara ngebedainnya ada beberapa cara. Salah satunya adalah di sini ada karakteristik, ada yang namanya split order dan juga bulking order. Ya. Split order dan bulking order. Maksudnya apa project split order dan bulking order? Ya. Bulking order adalah kondisi di mana ada salah satu pihak yang ngantri dengan jumlah volume yang besar dan biasanya nilainya bulat. Ya, biasanya nilainya bulat. Bulat di sini maksudnya berapa project? Biasanya ngantrinya 10.000, 20.000, 30.000. Nah, itu namanya bulking order. Ya. Kalau split order, biasanya split order ini terdiri dari satuan ya, tapi satuannya pun kadang rapi, kadang enggak. Ya. Jadi split order tuh ada antrian kayak gini ya, contohnya ya. Ada orang ngantri 1 lot, 3 lot, 1 lot, 2 lot, 4 lot, 6 lot, 1 lot. Buat apa sih? Ya, kesel nggak sih teman-teman ngelihat kalau ada antrian kayak gini? Fungsinya buat apa sih? Nah, ya. Nah, jadi untuk ngebedainnya ya, biasanya retail itu akan cenderung ngantri dengan kondisi bulking order yang secara volume biasanya normal. Ya, dalam artian jadi sebenarnya memang kalau retail itu lebih sulit diidentifikasi sebenarnya ya. Karena terkadang retail bisa aja sok-sokan bandar, bisa aja retail yang memang mungkin dananya terbatas. Tapi yang jelas ketika teman-teman melihat ada split order seperti ini yang ngantri ngederet, ini sudah pasti bukan yang namanya retail. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat orderan, ya cara ngelihat ini kayak gimana project? Teman-teman buka aja. Ya, di sini misalkan yang ini nih ya. Misalkan ini ada ASA 3.700, teman-teman klik 2 kali, nanti ada time and order. Kelemahannya di sini memang yang match juga nongol. Ya.
kelemahannya di sini memang yang mes juga nongol. Nah, jadi teman-teman tinggal cek aja nih, yang mana yang sekiranya antriannya market maker atau retail. Nah, balik lagi tadi, kalau misalkan teman-teman melihatnya split order dan biasanya ngederet minimal 5 baris, ya, itu sudah pasti market maker. Ingat ya, market maker itu hanya sebagai liquidity provider, di mana dialah yang meramaikan saham tersebut dari segi frekuensi, baik dari segi frekuensi, begitu juga dari segi value, ya. Bisa dua kondisi tersebut. Tapi yang jelas yang namanya market maker ya atau market sponsor, dia itu akan bergerak statis ya. Dia tidak akan bermain makan kanan buang kiri, enggak. Dia akan cenderung ngantri. Ya, jadi kalau teman-teman melihat ada antrian-antrian yang ngederet misalkan rapih banget, nih kayak gini nih, rapih banget, minimal 5 atau 4, itu sudah pasti market maker. Nah, kalau yang bulking order, kayak misalkan tiba-tiba ada 10.000, ya 20.000, yang ngegelondong ya, jadi gelondongan itu biasanya bandar atau retail. Ya, kondisinya ada dua itu, bandar dan retail. Ya, jadi kita pisahin dulu nih. Jadi kalau teman-teman melihat dari segi ada antrian, terkadang kan gini, buat apa sih Project kita bisa ngebedain antrian? Fungsinya adalah untuk menghindari yang namanya false bid atau false offer. Pernah nggak ngelihat tiba-tiba ada bid 100.000 tebel, nggak lama kemudian dicabut? Pernah nggak? Ada yang pernah merasakan hal tersebut? Ya, tiba-tiba ramai nih. Ya, 10 menit kemudian hilang. Nah, itu. Ya, itu sudah pasti yang namanya bandar ya, bukan market maker, bukan retail. Retail bisa aja, tapi biasanya bandar itu dia akan cenderung ngisi beberapa papan. Ya, bandar itu akan cenderung ngisi beberapa papan. Papan itu maksudnya antrian, ya, dengan jumlah lot yang sama, misalkan tiba-tiba 100.000, dan kalau teman-teman klik, biasanya ada bulking order yang tebel-tebel dan angkanya bulat. Ya, dan angkanya bulat. Kalau angkanya nggak bulat, itu bisa Project pastiin retail. Dalam artian retail tapi punya duit. Misalkan antriannya 7.654. Nah, itu biasanya dia nyesuaiin value karena biasanya beberapa orang-orang yang punya duit, dia nggak mikirin lotnya tapi mikirin value-nya. Misalkan, oh gue pengen HK 2M. Karena dibagi dengan harga dan bagi volume dan segala macam, maka nemu lotnya, bulking ordernya pun nggak fix. Ya. Dalam artian dia jumlah lotnya tuh bukan kepecah, nggak bulat. Ya, tapi kalau misalkan ada antrian bulat dan ngederet, misalkan ada 3 antrian 10.000, 10.000, 10.000, nah itu sudah dipastikan bandar. Paham sampai sini perbedaannya? Ya, jadi ada dua kondisi, ada bulking dan split. Kalau bulkingnya lotnya bulat, itu pasti bandar. Kalau bulkingnya lotnya nggak bulat ya dan tidak berpola, itu sudah pasti retail duitnya banyak. Ya. Kalau misalkan nemu split order, itu sudah pasti market maker, di mana market maker hanya bekerja sebagai liquidity provider. Liquidity provider apa sih, Project? Bandar apa sih? Nanti kita pelajarin di sesi bandarmologi ya. Ini Project hanya menjelaskan cara melihat cara ngantri orang. Ya, fungsinya buat apa? Ketika teman-teman intraday trading, teman-teman akan ditemukan dengan yang namanya mungkin breakout buy atau sejenisnya. Gitu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Paham. Lanjut. Dari support resisten, dari order book juga atau dari stock price juga, teman-teman sebenarnya bisa melihat ketahanan support dan resisten.
Tapi bedanya di order book, teman-teman akan menemukan yang namanya real support dan real resisten. Kenapa bisa dibilang real project? Karena memang ada antrian, karena memang demand dan supply yang teman-teman memang benar-benar bisa lihat. Sehingga teman-teman bisa secara nggak langsung menganalogikan psikologisnya. Oh, di sini bidnya tebal nih. Kalau misalkan bandar buang barang ke sini, kalau nggak dia take profit, beneran kalau nggak dia take profit atau nggak barangnya hilang, nggak mungkin bandar ngeguyur nih. Nah, berarti ini adalah batasan bawah bandar nggak mungkin ngeguyur. Kalaupun keguyur berarti bandar lagi take profit. Ya. Jadi fungsinya itu ya, support resisten di order book. Cara bacanya gimana, Bro? Simpel aja. Tadi kan Project menjelaskan ada namanya bit volume dan kue volume. Kue ya. Ini banget ya bahasanya kue ya. Jadi bit volume dan kue volume bisa mencerminkan ya QQ. Ya, bit volume dan kue volume itu juga bisa mencerminkan supply dan demand. Kami biasanya sebut pagar, cakep. Dipagerin, mantep ya. Jadi ketika teman-teman melihat demand dalam bentuk volume gede atau kue dalam antrian banyak, benar, kue sama dengan antrian atau jumlah orang ngantri, ya, jumlah orderannya gitu, ya. Nah, jadi ketika jumlah orang ngantri banyak itu bisa juga mencerminkan tadi tuh, ibarat kalau teman-teman ke Starbucks ya, bukan Starbucks ya, tapi BAK ya, Starbucks. Kalau teman-teman ke Starbucks tiba-tiba ngelihat antrian banyak, nah itu kue. Ya, kalau teman-teman ngelihat antrian kue banyak, males nggak teman-teman ngantri di sana? Males. Lebih baik cari antrian yang sepi, ya kan? Walaupun ya mungkin resikonya harga teman-teman mungkin nggak murah-murah banget. Kalau fake bid buat ngundang retail HK bagaimana, Project? Nah, itu. Tadi kan udah dijelasin. Gimana cara ngebedain fake bid dan fake order? Caranya gimana? Tadi ada yang namanya bulking order, ada yang namanya split order. Gitu. Besok kita coba praktek lebih detail ya. Di sini kita belajar teorinya aja. Yang jelas poinnya adalah ketika teman-teman melihat bid yang tebel, dan biasanya bid tebelnya ini mencolok tuh gede sendirian. Nah, itu biasanya support kalau untuk di bid, kalau untuk di offer itu biasanya resisten. Ingat ya, mencolok itu yang misalkan nih, kayak contoh di sini ITMG, yang tadinya ratusan, tiba-tiba ada ribuan. Ratusan, tiba-tiba ada ribuan. Nah, ini adalah support, ini adalah resisten. Besok trading online Project, nanti saya bantu HK. Siap ya. Besok jangan lupa siapin dananya, nanti kita HK bareng-bareng ya. Kita hancurkan resisten orang. Gitu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi fungsi dari support resisten adalah menjadi ketahanan. Kalaupun teman-teman mau ngantri, yang jelas jangan ngantri di support. Ya. Yang jelas jangan ngantri di support. Project, kok nggak boleh ngantri di support? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Jawabnya di Q&A ya. Project, kenapa sih kita nggak boleh ngantri di support? Di dalam case di sini 11.650. Kok nggak boleh ngantri di support? Ada yang bisa bantu jawab, Project? Di Q&A? Jawabnya di Q&A. Sebab nanti nggak terjual, nggak akan kemakan, nggak kebagian barang, belum tentu dapat, lama kejual, lama kejemput, antriannya panjang. Ya, beberapa karena kemungkinan dapatnya susah. Kalau banyak rawan longsor, dapat berat tersebut. Ada satu yang benar nih. Si Nirwan, wah Nirwan mah murid gua ini. Oke, stop. Cukup. Ya, jawabannya cukup ya. Si Nirwan nih yang paling benar. Jawabannya adalah kalau teman-teman dapat
Ya, kalau dapat berarti jebol support. Nah, amsyong bos. Jadi jangan berharap ketika teman-teman ngantri di support dapat. Kalau dapat skenario teman-teman bubar, nggak jadi kita party dapat duit ya, nggak jadi kita ngerokok-ngerokok cantik ya, gitu. Jadi poinnya paham ya? Kenapa nggak boleh ngantri di support? Karena kalaupun di haki bandar, ya kalaupun di haki bandar, berarti bandar lagi take profit. Sedangkan ketika take profit berarti ya udah gitu loh, nggak bakal dinaikin lagi gitu. Jadi kalaupun mau ngantri, ya ngantrilah 1 tick atau 2 tick di atas support. Tapi kalau teman-teman pernah bersama Project sangat tidak menyarankan yang namanya ngantri. Fungsinya apa? Kalau teman-teman ngantri, teman-teman ngerusak hitungan bandar. Ayo loh. Ya, jadi kalau bisa, kalaupun memang teman-teman ingin intraday trading, ya, saran Project jangan yang namanya ngantri beli, ngantri jual. Karena apa? Karena teman-teman akan dihitung sama market maker dan juga bandar. Ya, karena kok bisa dihitung? Ya tadi, kalau misalkan teman-teman ngantri jual kebanyakan, ya antrian jual teman-teman nggak bakal disamperin. Merusak harga bandar. Kalau merusak harga bandar nggak juga, tapi akan merusak hitungan bandar. Jadi bandar kan ngitung barang ya. Bandar itu akan selalu ngitung bid offer. Nah, makanya jangan ngantri kalau pengen trading. Oke? Oke. Sampai sini paham ya? Support resisten. Karena kalau misalkan kita ngantri, misalkan Project ngajarin ngantri di 11.675, ternyata yang ngantri ada 300 orang, ya bubar supportnya. Pindah supportnya ke atas. Gitu. Jadi jangan sampai ngerusak psikologis market. Ya, jadi biarkan kita, jadi gini ya, karena kita itu retail, jangan sampai mendahulukan kuasa Tuhan dan bandar. Nah, itu ada di IG-nya Project ya. Jangan lupa follow IG-nya Project. Ya, ingat ya, kuncinya jangan mendahului kuasa Tuhan dan bandar. Gitu. Sampai sini paham ya, super resisten ya. Ya, lanjut ya. Project selain ada yang namanya offer tebel, ada namanya over dan bid bolong. Nah, maksudnya apa sih Project? Pernah nggak teman-teman melihat bid atau over bolong? Sering ya. Project KTB bandar itu katanya haram. Nggak haram lah. Cuman belum diregulasi aja. Nah, balik lagi. Pernah nggak teman-teman melihat yang namanya bid dan over bolong? Fungsinya apa sih Project? Ada 2 kondisi ya. Pertama, terkadang memang over bolong itu mencerminkan saham tersebut tidak liquid. Itu pertama. Tapi selain itu, bid dan over bolong ini juga mencerminkan kodean dari market maker untuk target take profit jika ada resisten atau support yang di break. Paham nggak? Nggak. Oke, Project ulangin. Ya. Kalau di sini sebenarnya ini salah ya, contohnya bukan ini, contohnya lebih ke sini. Jadi, kalau misalkan ya teman-teman ngantri di sini, ternyata disamperin, ya tiba-tiba supportnya juga dijebol. Maka biasanya target penurunannya adalah target atau harga yang bolong. Harga bolong itulah area di mana harga akan cenderung disamperin. Dan biasanya setelah nyamperin harga bolong, dia mantul. Ya, jadi kalaupun memang pengen low risk buy, ngantrilah di harga di atas support atau setelah support yang bidnya bolong. Oh, jadi kita cari bolongnya di mana? Yes. Ya. Biasanya setelah harga bolong dia akan mantul di harga bolong. Fungsinya buat apa? Kalau bolong itu nggak ada retail, nggak boleh ngantri. Kalau ngantri rusak, makanya jangan ngantri. Jangan ngantri bos. Ya,
Jadi kalau teman-teman pengen nge-HK, tungguin, liatin marketnya, matanya dipasang. Ya, tungguin di bolongan ini biasanya mantul. Begitu juga dengan take profit. Kalau teman-teman pengen take profit, ya, untuk menentukan target take profit itu biasanya cari harga bolong juga. Ya. Jadi paham ya? Untuk take profit pun ada dua kondisi, di bawah resisten atau setelah resisten cari harga bolong. Jadi kalau kita HK tapi over terus diisi artinya tandanya apa? Tandanya memang harganya belum ada belum ada bandarnya. Kondisi gimana ya bisa kita antri? Project sih sangat tidak menyarankan antri kalau teman-teman memang untuk intraday trading ya. Kalau memang pengen intraday trading, jangan ngantri. Kalau misalkan teman-teman memang trader biasa, misalkan nge-swing dan segala macam itu terserah. Karena biasanya swing atau apa tuh at any price, at any time. Tergantung skenario-nya. Kalau skenario sukses ya udah gitu loh. Poinnya cari bolongan buy project pas malam Jumat. Waduh, berat nih bahasannya. Jadi paham ya? Jadi kalau misalkan mau ngantri setelah support, carilah di bolongan, setelah resisten untuk take profit, carilah bolongan juga. Nah, ya, jadi setelah resisten bolongannya di sini, setelah support bolongannya di sini. Gitu. Jadi kalau mau ngantri spec buy setelah support dijebol, cari bolongan. Kalau mau ngantri jual setelah resisten di break, carilah bolongan. Itu pas TP antri atau tunggu aja, jangan antri ya. Target pas bolong, pas mau hit, biasa kan bolong itu diisi bid lagi kan project, nggak masalah, yang isi kan orang, yang jelas teman-teman harus haki ya, jangan pernah ngantri. Kalau tiba-tiba ketutup jadi tebal gimana project? Hafalin bolongannya di mana. Ya, hafalin bolongannya di mana. Gitu. Bolongan itu bid volume paling kecil ya project? Yes. Bolongan itu jumlah vol yang paling sedikit ya? Yes. Mantap ya? Gatel nggak nih? Gatel nggak nih besok nih? Gatel pasti. Pokoknya kalau setelah belajar sama project yang intraday pasti besok gatel. Gitu. Oke, saya sering nemu tebelin dan segala macem. Kalau gatel digaruk bro, siap. Kapan bisa lihat bolongan itu? Apakah saat opening atau gimana? Besok kita pelajari ya. Kalau masalah kapannya on the spot. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, selain itu, ada kondisi psikologis bid dan offer, di mana ketika psikologis tersebut terjadi, orang akan sangat greedy untuk HK. Widih. Pernah nggak teman-teman ngerasa pengen HK ngantri, malah dia makan kanan terus? Makan kanan lagi, makan kanan lagi. Nah, kondisi tersebut biasa project namain yang namanya on running dan ordinary condition. Ya, on running dan ordinary condition. Maksudnya apa project on running dan on ordinary? Ini istilah apa lagi? Nah, pure ini istilah project, ya. On running itu apa project? Kita project jelasin ordinary dulu ya. Pada normalnya ya, hakikatnya normalnya atau umumnya orang itu akan cenderung ngantri jual atau ngejemur barang dengan harapan siapa tahu dapat ya. Itu umumnya ya, psikologis orang tuh umumnya akan cenderung ngantri jual bukan ngantri beli ya, ngantri jual bukan ngantri beli. Kenapa ngantri jual lebih mudah daripada ngantri beli? Karena ngantri beli butuh cash, butuh margin. Makanya kondisi normalnya atau ordinary-nya orang akan cenderung ngantri jual. Sehingga ketika teman-teman melihat sebuah saham kondisinya ordinary, ya berarti ya gitu loh. Ya udah gitu loh, biasa aja. Ya. Teman-teman tidak akan merasa tergebu-gebu, pengen HK, wah gua harus HK nih kalau nggak dapat barang. Beda cerita kalau kondisinya on running. Ya. Apalagi kalau naik di atas 3-4%.
naik 3 di atas 4%, kondisinya on running, wah, teman-teman pasti ngantri nggak bakal dikasih barang. Kenapa? Karena on running itu adalah kondisi di mana jumlah orang pengen beli lebih banyak dari jumlah orang pengen jual. Ya, kok dibilang on running project? Karena gini, ya, pada hakikatnya orang pengen beli itu kan pakai cash atau pakai margin, ya, pakai limit, ya, sehingga ketika dia mengalokasikan dananya untuk mengantri saham tersebut, maka ada sebagian pihak atau ada golongan bandar yang tidak akan nyamperin antrian teman-teman. Dan mereka akan cenderung memanfaatkan kondisi tersebut untuk memaksa teman-teman hajar kanan. Ya. Maksudnya on running itu apa, project? Ya, jadi project jelasin analoginya dulu ya. Jadi ketika banyak orang pengen ngantri, membludak nih antri, ya. Misalkan ada antrian sepatu apa gitu, yang limited edition, orang berbondong-bondong ngantri. Ketika orang berbondong-bondong ngantri, orang terkadang willing to pay, berani bayar berapapun agar nggak ketinggalan barang, gitu. Nah, sehingga ketika on running, barang akan lebih mudah naik ketimbang ordinary. Ya, jadi jangan berpikir ketika kondisi ordinary barang nggak mungkin naik, enggak. Tapi ketika harga sahamnya naik dan kondisinya on running, barang tersebut akan cenderung enteng untuk naik. Ya, kondisi inilah yang project suka, di mana biasanya project akan sedikit pancing. Ya, dalam artian pancing, misalkan ngajak teman-teman, ayo dong HK, jebret HK. Orang akan cenderung willing to pay kan. Wah, gue ikut HK deh, HK, maka harganya naik. Gitu. Ya, jadi itu ya kuncinya, kita bermain dengan yang namanya psikologis. Nah, dari tadi project ngomong ordinary, on running, banyak beli, banyak jual, banyak beli. Maksudnya apa sih project? Nah, di sini ada 2 contoh ya. Ada BRIS, ada ASA. Ya. BRIS ini teman-teman nggak usah lihat ininya, teman-teman langsung aja lihat ke totalnya. Nah, ini spesialnya dari MNC ya. Terima kasih lagi buat MNC telah mensupport request dari project. Spesialnya dari MNC, telurnya 2, karetnya 2 ya. Dia akan mentotal semua antrian yang ada. Ya, sampai ARB sekalipun. Ya, sehingga di sini dan ARA juga. Nah, ketika kondisi seperti ini, total offer lebih banyak dari total bid, ini namanya ordinary. Kondisi common, biasa lah. Orang banyak antri, biasa lah. Orang kan belinya barang gitu loh, bukan pakai cash. Orang ngeri kalau ngantri pakai cash, takut dapat barang harganya malah turun. Gitu. Jadi psikologis untuk willing to pay itu nggak ada gitu loh. Tapi apakah kondisi seperti ini nggak bisa naik? Bisa tetap. Tapi ingat, kalau kondisinya total bid lebih besar dari total offer, di apa sih istilahnya ya? Dicoel-coel dikit aja nih gampang naik gitu loh. Nah, ya, jadi ketika kondisinya on running, saham itu akan cenderung mudah naik. Ya, akan cenderung mudah naik. Gitu. Jadi paham ya? Jadi kalaupun nanti teman-teman pengen HK, kalau kondisinya masih ordinary, ngantri pun masih nggak masalah. Misalkan kalau teman-teman pelit banget ya, pelit banget. Tapi kalau misalkan kondisinya on running, teman-teman masih ngantri, project yakin kemungkinan dapat barangnya kecil. Kalaupun dapat barang, party is over. Gitu. Ya. Paham ya? Gitu. Jadi carilah saham-saham yang nantinya atau yang besok, nah, jadi besok ketika kita pengen trabar, kita akan cenderung melihat saham-saham yang kondisinya on running.
Perbandingan bid dan offer berapa bro? Di atas 1. Ya, jadi total bid lebih besar dari total offer, di atas 1. Semakin gede perbandingannya semakin bagus. Misalkan di sini 200.000 lawan 50.000. Wah, makin gila tuh saham. Percaya nggak? Percaya sama Project. Besok kita praktekin ya. Semoga aja nemu. Besok hajar truk Project. Siap. Siap-siap siap-siap maksudnya apa Project? Ya, siap-siap itu adalah kondisi di mana yang tadinya ordinary tiba-tiba jadi on running, yang tadinya on running tiba-tiba jadi ordinary. Kalau yang tadinya ordinary jadi on running itu bagus, kalau yang tadinya on running jadi ordinary jelek. Itu mencerminkan party is over. Oke? Project nggak mau jelasin panjang-panjang nih, karena lebih asik kalau praktek. Apalagi bersama teman-teman yang rame nih. Wah, kita HK bareng-bareng asik. Ya. Cara screeningnya gimana? Wah, ini yang Project tunggu. Cara screeningnya ada di slide berikutnya. Project pakai berapa sekuritas? Satu dong, MNC Sekuritas. Ya. Karena acaranya MNC Sekuritas, jadi Project bilangnya MNC Sekuritas. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak, satu aja. Karena memang kebetulan ya, balik lagi terima kasih sama tim MNC Sekuritas, terutama di sini Bu Vivi ya. Dia sudah memfasilitasi project tools di mana kita akan mempermudah praktek ya, gitu. Lanjut, cara screening gimana? Nah, di MNC Sekuritas itu ada namanya bid offer ranking. Nah, ya bid offer ranking. Disinilah tempat untuk screening, ya mencari yang bid offer rasionya di atas 1. Kalaupun di bawah 1 boleh, selama dia kondisinya mungkin aja siap gitu. Test ordernya aktifin lagi dong. Oke ya. Sampai sini paham ya. Jadi teman-teman nanti tinggal masuk ke sini. Cari bid offer rasio yang di atas 1. Karena total bid dibanding total offer. Cari yang di atas 1. Gitu. Terus gimana lagi Project? Ini besok kita prakteknya ya. Project di sini gelitik-gelitik teman-teman aja biar besok ikutan terabar ya. Biar seru. Ya, biar kita langsung praktek karena terkadang ilmu itu lebih greget kalau sambil dipraktekin. Sampai sini ada yang mau bertanya ya sebelum kita masuk ke materi berikutnya ya. Jadi cuma sampai situ aja materi bid offer kita karena semakin banyak ilmu yang Project masukin takutnya teman-teman ini muntah cuan, jangan kebanyakan cuan. Bagi-bagi ya. Baji-baji. Oke, Project masuk ke pertanyaan dulu ya. Buat teman-teman yang mau ngopi-ngopi apa dan segala macam monggo dipersilakan ya. Project masuk ke pertanyaan dulu. Di sini ada Saiful Amri. Project kalau mau HK itu selain lihat bid offer, apakah lihat kenaikan harganya juga? Misal kalau mau HK pas harga naik 3% atau kayak gimana Project? Ah, ini besok ya. Teknis HK-HK-nya besok kita pelajarinya. Tadi kita hanya belajar cara membaca bid offer. Teknis HK-HK-nya besok kita pelajarin. Bid offer sum di beberapa sekuritas kan kadang berbeda. Yang mana yang bisa digunakan, bro? Kita tidak belajar bid offer summary ya. Karena bid offer summary pun nanti akan dihilangkan dari fasilitas sekuritas. Jadi Project ngerti, tapi percuma kalau Project ajarin karena soon lambat laun akan dihilangkan ya. Ada nggak on running terapi ternyata jebakan? Dirinya gimana Project? Ada dong, besok kita pelajarin ya. Apa fitur break order cocok untuk strategi Project tadi? Jangan antri. Bagaimana cara gunakan fitur ini? Besok prakteknya. Saat running, apakah harus lihat value transaksi juga nggak Project? Yes, tentu saja. Yang dilihat harus keseluruhan bid offer atau 5 teratas saja untuk bid offer. Keseluruhan bid offer atau 5 teratas saja besok prakteknya. Ini pertanyaannya praktek semua ya. Bagaimana cara screening saham buat scalper Pak? Tadi udah ya, pakai bid offer ranking. Bagaimana cara mengetahui saham yang sedang on running? Tadi udah. Berarti ingin tanya kalau total bid lebih banyak di offer tapi harga cenderung turun, tandanya apa? Atau sebaliknya? Besok prakteknya. Ini lebih ke praktek semua. Bukannya fake bid nanti on running.
Justru ketika on running, fake bid itu akan terjadi. Karena pada dasarnya memang bid yang terjadi itu semua fake. Ya, fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mendorong teman-teman untuk greedy dan willing to pay untuk nge-HK. Poinnya adalah jangan sampai telat. Kalau telat, ya wassalam. Dapat harganya ketinggian. Adakah cara screening saham berdasarkan bandarmologi? Kakak pakai speed order kah? Ditunggu speed ordernya aktif. Cara ngelatih jari cepat HK dan cepat haki project sering ketinggalan. Gak usah dilatih, sering-sering aja trading. Cara ikut rapor besok gimana? Itu nanti di follow up ya. Nah, mau trading bareng dari mesin minus speed order kapan bisa? Gak usah harus speed order sih. Gak usah sosokan speed ya. Lagian juga teman-teman dapat satu cuan juga udah puas. Gak usah sosokan pengen speed-speedan ya. Yang penting akurasinya bener ya. Jadi siap-siap bid over ratio. Oke, ini padat banget nih. IG-nya apa project? Nah, ini gue jawab nih ya. Cari aja IG-nya project_MH ya. Kalau bersangkutan IG project jawab ya. Besok terabar dan berapa dan segala macam. Wah, mantep ya. Tapi rata-rata ini pertanyaan lebih ke praktikal ya. Nanti kita praktek besok ya. Akan terjawab di praktek. Untuk level basic training sudah ada di YouTube MNC. Cakep. Gila nih, euforianya greget banget ya buat belajar terabar ya. Oke, bentar project minum dulu. Lebih baik pakai laptop ya daripada HP. Kalau untuk HK boleh pakai HP, tapi kalau buat analisa harus pakai laptop. Karena apa? Bukannya project menyinggung perasaan teman-teman yang menggunakan kacamata ya, cuman mata itu kan ada fokusnya ya. Ketika teman-teman fokus di sesuatu hal yang kecil, maka itu secara efek jangka panjang akan merusak mata ya. Sayanginlah diri Anda. Anda kan pengen trading ini bukan nambah beban tapi nambah duit ya. Jadi jangan nyari penyakit, itu aja sih kalau kata project. Sebenarnya sih nggak apa-apa analisa pakai HP, cuman jangan nyari penyakit aja gitu. Lebih baik pakai komputer biar enak, bisa sambil nonton. Kalau project tuh bahkan pakai 4 monitor ya. Satu monitor trading, satu chatting, satu nonton, satu ngegame. Jadi jangan berharap monitor banyak buat trading semua, enggak. Tetap harus ada ngegame, harus ada nonton, biar apa? Biar tenang gitu, biar seneng gitu. Ya, lanjut. Dari tadi project ngomong bandar sono, bandar sini, hako sono, haka sini, sok-sokan banget. Sebenarnya bandar tuh apa sih project? Bandar tuh legal nggak sih project? Tadi ada yang bilang katanya siapa? Katanya OJK bandar tuh ini nggak legal di Indonesia. Terus bandar tuh haram gitu kan. Terus bandar tuh jahat. Nah ini yang salah ya, salah kaprah. Ya siap. Itu yang salah kaprah ya. Terkadang banyak orang yang terlalu mengkambing hitamkan bandar ya. Karena apa? Karena mungkin ya kata-kata bandar itu sangat apa ya, provokatif. Nah, makanya di sini Project apa ya, menghaluskan kata-kata bandar menjadi market sponsor. Nah, jadi apa sih bandarmologi? Bandarmologi itu adalah ilmu untuk memprediksi pergerakan market sponsor atau melihat pola akumulasi distribusi dari suatu emiten yang ada di perdagangan bursa efek. Ya. Jadi kita akan menganalisa pola pergerakan market sponsor. Market sponsor lagi ngajak, apa market sponsor lagi jahat gitu loh, atau lagi nggak jahat ya, lagi jualan gitu loh. Jadi jangan berharap market sponsor tuh jahat terus, jangan ya. Terkadang cuan teman-teman itu bukan karena teman-teman jago analisa, tapi karena market sponsor ingin teman-teman ikut gitu loh. Ingat ya, kunci dari project jangan mendalui kuasa Tuhan dan bandar atau market sponsor. Jadi sampai kapanpun kita akan terus menjadi follower. Kalau follower jangan bersifat apa ya, sombong, jangan. Kita harus terus berterima kasih gitu loh. Ya, jadi kita coba teman-teman kasih doa buat bandar kita yang sedang
terkena masalah ya, yang lagi kena jiwasraya ya, terkadang itu adalah sosok-sosok yang memberikan kita cuan ya. Tapi teman-teman ngelihatnya sosok yang jelek ya gitu. Ya balik lagi ya, bandarmologi itu adalah ilmu turunan dari market strength indicator. Ya pada dasarnya bandarmologi itu adalah ilmu asli produk-produk Indonesia. Tuh, keren nggak Indonesia ya? Cuman di Indonesia ada bandarmologi, Bre. Ya, kalau di luar negeri atau di US market atau di forex, bandarmologi ini namanya adalah market strength indicator, di mana base-nya adalah volume. Di Indonesia, volume ini karena orang Indonesia sotoy, kepo, dan segala macam, maka dia akan terus menggali sedalam mungkin. Gue pokoknya harus tahu nih, bandar tuh ngapain biar gue bisa nebeng lah minimal gitu loh. Greedy-nya tinggi. Ya, sehingga muncullah ilmu bandarmologi. Nah, sebenarnya Project siapa sih market sponsor tersebut? Ya, market sponsor adalah institusi yang mempunyai kemampuan, ya ini perlu digarisbawahi, untuk membentuk pasar. Ya, membentuk pasar. Ya, siapa sih yang bisa menjadi market sponsor atau bisa membentuk pasar? Yang jelas pertama liquidity provider atau penyedia likuiditas. Dan juga underwriter dan juga emiten itu sendiri. Ya. Jadi poinnya adalah orang yang memiliki kemampuan. Simpelnya orang yang punya duit banyak. Ya, jadi market sponsor itu orang yang punya duit banyak dan memiliki kepentingan. Ingat ya, ada kata-kata berikutnya, memiliki kepentingan. Kalau liquidity provider, memang dia punya kepentingan untuk meliquidkan, ya, untuk meliquidkan. Sehingga apa? Sehingga ketika liquid, teman-teman tidak takut untuk membeli dan menjual. Sehingga partisipasi market itu besar. Itu namanya liquidity provider. Underwriter sama, ya. Cuman bedanya underwriter ini biasanya kepakainya ketika saham baru IPO. Fungsinya buat apa? Fungsinya ketika market tidak sanggup menyerap, maka underwriter lah yang bersiaga untuk menyerap IPO tersebut. Fungsinya agar tetap IPO tersebut terserap gitu. Dan emiten ya tadi, ketika emiten memiliki kepentingan terhadap harga tersebut, maka biasanya dia akan mengontrol harga dari sahamnya. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya dari market sponsor tadi ya, atau si bandar tadi atau si market maker tadi, yang dilakuin apa sih Project? Ya, sebenarnya yang dilakuin apa sih Project? Beneran segitunya nggak sih? Sejahat itu nggak sih? Sebenarnya enggak juga. Ya, pertama yang jelas tadi ya, menciptakan supply demand. Tadi udah tahu ya, ada market maker, ada bandar. Market maker dia hanya menjaga agar saham tersebut liquid dari segi frekuensi, baik juga dari segi volume, gitu. Sehingga tadi, oh frekuensinya banyak, berarti banyak orang yang interesting pengen beli di sana. Padahal memang itu yang diciptakan oleh si market sponsor. Berikutnya, membentuk pola partisipasi publik, ngasih tahu, ngasih pola gitu loh, ya. Karena pada dasarnya kalau bandar main sendirian, kalau market sponsor main sendirian, nggak akan yang namanya cuan, ya. Jadi market sponsor tetap harus mengajak orang, memberikan partisipasi, kodean ya, ngasih kode lah apa dan segala macam. Tadi kata Project, oh di sini nih support, di sini nih bolong. Nah itu sebenarnya si market sponsor yang memberi tahu bahwa di sanalah tempatnya. Nah, yang jeleknya teman-teman greedy, ya. 1% nggak cukup, 5% nggak cukup, pengen arah, udah arah pengen arah 2 kali, arah 2 kali pengen naik 100%, ini apa beggar. Nah itu manusia tuh nggak pernah cukup gitu loh. Pada dasarnya yang market sponsor tuh baik. Yang susah adalah teman-teman tidak menyadari itu. Makanya pesan dari Project selalu bilang adalah jangan mendahului kuasa Tuhan dan
bandar atau market sponsor. Selain itu adalah menciptakan katalis, ya. Jadi jangan berpikir semua berita yang ada di CNBC, yang ada di apa namanya MNC News, ada di IDX News dan apa dan segala macam, jangan berpikir semua itu real dari penulis. Jahat juga ya. Terkadang memang hal tersebut memang dibuat oleh market sponsor. Fungsinya buat apa? Fungsinya agar teman-teman aware. Ya, market sponsor udah kerja capek-capek, tapi teman-teman nggak lirik. Ibarat aku udah dibayar tapi nggak diapa-apain. Nah itu, makanya liquidity provider melakukan menliquidkan saham tersebut bukan hanya dari menciptakan supply demand, tapi juga untuk memberitahu market kalau ini loh saham bagus, ini loh saham liquid, ini loh saham yang baik dan benar gitu. Jadi kesimpulannya ya market sponsor itu enggak 100% jahat. Yang jahat itu adalah kegridiannya teman-teman. Ya. Terkadang kalau teman-teman enggak greedy, teman-teman enggak mungkin yang namanya bukan enggak mungkin ya, tapi dalam artian teman-teman tidak akan terlalu rugi-rugi banget gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ya jadi kurang lebih itulah yang namanya bandarmologi. Aku udah dibayar tapi nggak diapa-apa, ya itu istilahnya lah, biar teman-teman inilah, biar asik. Nah ini namanya market profile, ya. Berhubung apa broker summary ditutup, jadi Project akan mengajarkan teman-teman ilmu bandarmologi dari segi turunan market profile aja. Ya, sebenarnya ilmu bandarmologi itu banyak ya. Jadi bandarmologi itu kan turunan dari market strength indicator. Ya, market strength indicator itu ada banyak, ada akumulasi distribusi, ada money flow index, ada ada banyak indikatornya. Ya, salah satunya adalah market profile. Kalau teman-teman lihat market profile di sini ada kayak apa ya istilahnya, kayak volume ya, tapi volumenya bukan by price, bukan by time. Kalau biasa teman-teman pelajarin, Project buka apps aja, chart, trader view, ada volumenya nggak ya? Harusnya sih ada. Lama. Nah, kalau ini volume price by time, ya. Volume by time. Jadi satu volume ini mencerminkan satu hari. Nah, kalau market profile satu volume ini mencerminkan harga. Ya. Jadi kita bisa tahu di bulan ini ya, harga tuh banyak terjadi di harga berapa. Di bulan ini, kalau ini kan dia per bulan ya, di bulan ini paling banyak terjadi harga berapa. Di periode ini sampai sini paling banyak terjadi harga berapa. Terus Project apa hubungannya sama pegangan tangan? Penting amat ngeliatin pegangan tangan tadi market profile. Nah, fungsinya tadi ya. Yang namanya pegangan tangan itu kan nggak harus ketemu sama yang kosong biar jadi pegangan tangan kan. Apa sih istilahnya? Ketemu selaknya, ya kan? Harus ketemu selak. Kalau volume ketemu volume, nggak bisa jadi pegangan tangan, nggak harmonis. Ya, nih, nggak harmonis. Kelihatan nggak di videonya Project? Nih, ya ini kalau di sini kan harmonis. Kalau ini nggak harmonis. Nah, begitu juga dengan market profile. Ya, inilah alasan kenapa yang tadi Project bilang ada orderan bolong. Ya, orderan bolong secara market profile itu juga sebagai target. Kalau misalkan orderan tebal di break, maka orderan bolong itulah yang akan diisi. Paham sampai sini? Ketika teman-teman melihat orderan tebal,
Kalau mau ngisi lagi orderan tebel itu nggak mungkin. Ya, orderan tebel itu juga bisa menjadi yang namanya support resisten. Ini resisten, mungkin bisa jadi support, ini support bisa jadi resisten, dan sejenisnya. Ya, jadi ketika resisten ini di break, targetnya kemana, Bro Jack? Ke orderan bolong. Kita cari yang bolong. Kalau di sini kan kita lihat nih, misalkan, oh di sini tebel. Tebel di break, yang diisi yang bolong. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Nah, karena kita bicara intraday, kita nggak mungkin melihat sebanyak ini. Yang kita lihat adalah market profile dalam sudut pandang intraday aja. Cara ngelihatnya di mana, Project? Ada namanya volume at price. Ya, ini teman-teman bisa cek di Trader View. Nah, ini adalah fasilitas dari MNC yang project request sehingga one stop solution. Teman-teman nggak perlu buka-buka lain, nggak perlu banyak-banyak buka, oh buka ini, buka itu, buka apa, dan segala macam. Gitu. Jadi dengan satu menu, ya, cara nyarinya di quote, terus trader view, teman-teman bisa langsung melihat yang namanya order book, market profile, volume at price, ini volume at time, ini broker summary, ini tick chart, ini daily chart. Jadi one stop solution. Ya, cuman memang teman-teman nggak bisa melihat banyak saham dalam satu frame. Ya, kalau caranya melihat banyak saham dalam satu frame, ya teman-teman buka sekuritasnya banyak-banyak. Jadi MNC itu enaknya teman-teman bisa timpa, tapi harus beda akun. Misalkan teman-teman punya 5 akun, buka semua 5 akun, itu bisa dijajarin dalam satu komputer. Ya, itu trik dari Project ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 5 akun MNC, buka aja semua biar bisa ngelihat trader view dalam satu waktu. Gitu. Dan memang kelemahannya ya teman-teman harus punya mungkin banyak monitor, mungkin. Tapi kalau monitornya gede ya ini kan bisa diminimize ya. Gitu. Balik lagi. Volume at price ya, volume at price. Nah, digunain buat apa sih Project? Digunakan untuk menggambarkan minat beli dan jual yang tinggi pada tingkat harga tertentu. Nah, kalau berikutnya ada volume at price by time. Jadi digunakan untuk menggambarkan minat beli dan jual yang tinggi pada tingkat waktu tertentu. Kalau tadi harga tertentu, kalau volume at price by time itu waktu tertentu. Namanya for buy sell analysis, kalau di sini nggak ada nama ya. Jadi Project namanya volume at price. Cara bacanya gimana Project? Gue bingung nih ngelihatnya. Cara bacanya kalau teman-teman pengen simple aja, lihat langsung yang lotnya aja. Ya, ketika teman-teman langsung lihat lotnya aja, ini kan yang transaksi yang sudah terjadi. Ya. Nah, tinggal teman-teman lihat harga volume terbanyak itu adalah support, volume terdikit intinya volume terbanyak adalah support, tergantung harganya berada di mana. Kalau volume terbanyaknya ada di bawah harga terkini, berarti ini jadi resisten. Kalau harga sekarang, misalkan harga sekarang 1670, yang tebelnya di bawah, berarti ini jadi support. Ya, Project ulangin. Nah ini deh, ini cuman ngejelasin buy over sama sell at bid ya. Jadi poinnya adalah kalau misalkan hari ini closingnya 1670, tebelnya di 1645, jadi besok teman-teman bisa gunakan 1645 sebagai pijakan atau support. Kalau misalkan harganya tutupan di 1635, terus harga tebelnya di 1645, ini menjadi resisten. Fungsinya kayak gimana Project? Udah tahu support resisten? Ya udah kayak biasa aja. Jangan ngantri di support, antrilah di atas support. Kalau misalkan di bawah, kalau misalkan jadi resisten, berarti take profit dekat-dekat si resisten. Gitu aja simple. Nah, yang paling asik sebenarnya adalah volume at price by time. Nah, widih keren banget Project namanya. Volume at price by time. Sok-sok keren ya, padahal volumenya dipecah per jam. Ya, volumenya dipecah per jam.
Jadi jam di sini banyak beli, banyak jual, dibandingin. Nah, untuk ini ya, yang dilihat adalah apa, Project? Yang dilihat adalah kondisi market sedang apa ya istilahnya yang gue bilang tuh, bandar hidup atau enggak, atau bandarnya udah ada apa belum. Cara bacanya gimana? Pagi-pagi buka 49 lawan 45, oke. Kita tahu nih normal. Tiba-tiba 30 menit kemudian 20.000 lawan 38.000, oke. Belum ada big player, oke, big player ya. Jadi bandar itu kita cerminkan sebagai big player, sehingga ketika big player masuk, biasanya akan ada lonjakan volume. Nah, timing itulah timing di mana kita bisa ambil kesempatan nyopet. Itu. Ya. Di jam 10 masih sepi, jam 10.30 masih sepi. Tiba-tiba saudara-saudara setanah air dan sebangsa, sebangsa dan setanah air, jam 11 tiba-tiba yang beli langsung ngegerombol 141.000 lot. Nah, berarti ada big player masuk. Jam 13.30 masih ada. Jam 14 mulai calling down. Jam 14.30 mulai take profit. Gitu. Ya. Jadi power buy sell analis ini atau volume at price by time ini kita bisa mencerminkan apakah telat kita nge-HK. Kalau misalkan jamnya pada saat baru rame kita ikutan HK, itu nggak telat. Jadi misalkan pagi-pagi sepi, tiba-tiba rame, kita HK nih di jam segini. Telat nggak? Enggak, karena baru bandarnya baru masuk, market sponsornya baru ngedorong. Kalau misalkan kita sudah masuknya di jam segini atau jam segini, telat nggak? Sungguh telat sekali. Kenapa? Karena tadi kita nggak boleh mendahului kuasa Tuhan dan bandar. Jadi bandar itu kalau ngodain ya di awal-awal kita boleh ikutan. Kalau udah di akhir-akhir kita akan jadi korban. Jadi nggak boleh greedy. Ya, jadi poinnya di volume at price by time adalah mencerminkan timing di mana teman-teman nggak boleh telat, atau sebenarnya masih boleh ikutan nggak sih gitu. Telat nggak sih? Nah, dibilang telat nggak sihnya kalau teman-teman ngelihatnya misalkan 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 tiba-tiba 70.000, nah itu nggak telat. Ya, sebagai contoh misalkan di sini ada ASA. Oh, ASA dia rame dari pagi ya. Coba kita cari yang ramenya telat. Tadi apa aja sih yang rame? Coba Project lihat di sini yang rame tadi. Misalkan, oh itu deh, apa namanya yang baru IPO itu apa? Depo. Enggak deh. Nggak jadi. BPII enggak. Depo enggak. Ini apa nih? LUCK. Coba kita lihat. LUCK. Nah, sepi, mulai rame banget. Nah, jadi kalau udah rame banget jam 10 harganya masih di sini, Bos. Telat nggak? Enggak dong. Karena baru rame. Kalau udah 10.30 atau jam 11, di mana tekanan jualnya udah mulai tinggi, di sini biasa 100.000, 140, tiba-tiba 200 jam 11, dia udah setengah-tengah gitu loh, udah telat, saudara-saudara. Gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh bandarnya baru main nih, baru masuk nih, bolehlah, boleh kuy. Nah, gitu. Contoh lagi, misalkan ini apa nih, CTBN? Oh, Temas enggak. Coba kita lihat frekuensi. Bino, waduh, Bino sama kan Bino. Nah, oh ini dari pagi dia dimainin. Ya, pagi main, sepi, tiba-tiba jam 14 main, uret. Nah, telat nggak Project? Kalau masih baru ini nggak telat. Kalau udah di 14.30 udah telat nggak? Sungguh sangat telat sekali. Gosko. Ya, tadi kan Gosko lagi rame. Tuh, 14.000, 13.000, tiba-tiba 394.000 di jam 10.30. 10.30.
10.30 dia deket-deket terakhir baru break. Telat nggak masuk di sini? Enggak dong. Sungguh tidak telat sekali. Berani nggak HK? Berani. Ya all in ya. Jangan. Gitu ya. Jadi di sini mencerminkan telat atau enggak. Kalau telat coba ke dokter ya, siapa tahu kabar gembira. Ya. Dan terima kasih ya. Materi project sudah sampai sini, kita coba jawab pertanyaan. Ya. Sembari besok kita coba trabar. Kalau lihat data, oke, project lihat Q&A dulu. Banyak banget, ada 48. Cara screening yang baru rame pas jam bandar masuk gimana project? Di sini ini manual ya. Tapi ada screeningnya di MNC itu ada. Screeningnya itu adalah power by cell ranking ya. Jadi di sini power by cell analisa ini di rankingin ya. Gitu. KBAG nggak penting, nggak ada alert ya. Ada nggak ya alert? Kalau nggak salah nggak ada MNC. Bino, kalau pakai bit over ranking yang real time gimana bro daripada power by analysis? Power by ranking yang real time gimana bro daripada power by analysis? Kalau project sih memang lebih sering pakai power by ranking aja ya. Yang power by analysis, power by cell ranking itu nggak kepake. Tapi yang lebih sering pakainya yang bit over ranking, sorry. Gimana caranya biar masuk nggak telat? Tadi udah jelasin. Cara melihat market sponsor yang bakal mainkan harga gimana project. Ini mau nggak mau teman-teman harus ngikutin market ya. Pak, kenapa Bandar sering jual rugi di bawah AVG? Siapa bilang jual rugi? Masa sih? Kalau begitu beli di C1 ya Om. Bisa, untuk link Trabar nanti di-share ke bisa. Bagaimana kenapa project volume time-nya jualan tapi kondisinya lagi akum dan akumnya besar-besar yang terjadi beberapa hari. Oh, kalau yang namanya volume time ini on the spot aja, teman-teman nggak bisa melihat berhari-hari ya, karena beda hari skenario market maker udah beda. Power by MNC real time apa setiap 30 menit? Real time dia. Power screening malam apa bisa pakai bit of ranking? Nggak bisa, on the spot. Saat mulai rame terus kita masuk tiba-tiba dibanting apa mesti CL atau wait dulu project, tetap harus ada skenario. Lihat bandar yang HK, lihat ke jumlah lot yang di HK, bandar HK-nya rapi atau langsung sekaligus banyak. Bandar HK sekaligus banyak. Pak, bisa ajarin cara pakai speed order-nya sambil praktek. Speed order lagi default, nggak bisa ya. Jadi teman-teman mau nggak mau tetap harus punya kayak gini ya. Tuh, jadi mau nggak mau isi HK gitu. Untuk ikut aturan bandar, melihat dari sisi power by analysis, berarti kondisi hijaunya lebih tebal dari merah, kita HK. Kondisi merah mulai tebal, kita HQ, bisa. Apa perbandingan jumlah lot di HK, biar kita nggak dihajar balik sama bandar yang naikin, nggak. Ada perbandingan jumlah lot di HK. Kita nggak dihajar balik. Intinya kalau misalkan offernya ada 50.000, ya teman-teman jangan HK 50.000 lot. HK-nya 1.000, 2.000, 3.000, jangan bulking order tiba-tiba banyak, ya langsung ketahuan lah sama bandar. Kayak kemarin tuh, project tiba-tiba makan kanan, diguyur dong kebanyakan HK. Gitu ya, jadi jangan sok-sokan banyak duit lah, udahlah. Nebeng yang udah paling bener nebeng lah gitu. Kalau misalkan sok-sokan banyak duit tapi long term nggak masalah. Ya. Market maker juga nyerah sama orang-orang yang long term gitu. Ini pertanyaan ada 50, project jawab. Waktu kita sampai jam berapa sih? Masih panjang ya, sampai jam 12 malam masih siap ya? Sampai besok puncak project. Jelaskan teori akumulasi dan distribusi. Masa sih harus dijelasin? Ya, kalau masalah akumulasi distribusi itu teman-teman nggak perlu dijelasin lagi ya. Yang jelas akumulasi itu simpelnya ngebeli, ya. Distribusi itu ngejual, itu aja, ya. Jadi nggak usah terlalu teman-teman mikir, oh bandar akumulasi itu kita harus bla 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 bla, nggak usah. Ya capek teman-teman, nggak usah terlalu pengen tahu semua ya. Arti netral distribusi akumulasi LT dihitung dari apa? Kalau yang ini status ini dari ini ya, broker summary ya.
MM-nya bagaimana Project? Besok. Project bisa dibagikan rekaman materi ini nanti ada di YouTube-nya ya, kalau nggak salah ya. Project misal banner kumpulnya pakai sekuritas A, lalu barang dipindahin ke sekuritas B. Apa pindah barang di kelihatan broker summary? Bang, nggak usah terlalu mikirin sampai segitunya. Buat apa capek badan teman-teman? Ya, lebih baik teman-teman waktunya digunain buat belajar, ya, buat kerja. Nggak usah terlalu pusingin bandar pindah barang, bandar ini dan segala macam. Karena ibarat gini loh, ada hal yang nggak perlu kita ketahui. Karena ketika teman-teman tahu, teman-teman justru akan jadinya takut. Ya, gitu loh. Ibarat kayak di luar sana ada alien nggak sih gitu kan? Ya sebenarnya nggak perlu tahu kita. Kalaupun ada, ngeri, yang ada ntar pengen perang lah, pengen apa lah. Jadi nggak usah terlalu wah wah wah, secukupnya aja. Toh juga teman-teman tahu banyak itu persen juga cabut gitu kan. Santai lah. Project bisa aja cara lihat flow ini akan masuk ke saham tertentu karena tunggu nyadarnya biasanya keburu telat besok. Ya, masalah prakteknya memang perlu besok. Max HK berapa lot project kalau yang saham saya kecil? Berapa persen dari total lot offer? Secukupnya ya, yang jelas ketika teman-teman ngelihat bid offernya cuma 10, 20 atau 300, 200 ya nggak mungkin dong teman-teman nge-HK 5.000 lot, nggak mungkin. Jadi standarnya minimal 50%. Kecuali memang ada offer-offer tertentu yang kalau kita breakin, kita makan semua, harganya jalan ada. Besok kita coba cari ya. Jadi besok itu kita akan bareng-bareng HK ya, saham-saham yang dikasih offer tebal ya. Ini triknya ya. Yang dikasih offer tebal dan nanti kita cari order bolong buat take profit. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau ada offer tebal, kita HK bareng-bareng, offer tebalnya habis, itu jalan. Ya. Coba project scroll ke atas, random check. Dari bid of ratio, pilih yang harga sedang naik saja atau bagaimana ini besok. Bid of ranking efektif sepanjang sesi atau pagi aja. All the sesi at apa namanya? At the moment ya. Pokoknya on the spot. Teman-teman lihat bagus ya bagus. Teman-teman lagi lihat jelek ya jelek. Jadi screen-nya di atas satu atau di bawah satu? Di atas satu. Apakah bid of ranking hari ini bisa dipakai untuk analisa trading besok? Nggak bisa. On the spot. Apakah bisa membuka MNC di laptop dan HP secara bersamaan dengan akun yang sama? Tidak bisa. Harus satu akun. Harus beda akun. Apakah order bolong sama dengan open gap? Nggak juga. Ya. Order bolong ya order bolong, kan itu belum terjadi. Kalau gap kan udah terjadi, harganya lompat. Bid offer ranking efektif di sepanjang sesi atau pagi aja project? Di sepanjang sesi. Ya, on the spot ya. Nggak ada bandar harga saham susah naik. Bener banget. Jiwa saya duit negara dicolong project. Wah, siapa bilang duit negara? Duit orang itu. Ya negara kan orang. Yang jelas jangan sampai teman-teman duitnya kecolong, itu aja. Teman-teman juga cuan dari dia juga, nggak usah terlalu inilah. Kita terima kasih aja. Bid offer gorengan dan bid offer blue chip apakah beda? Sama. Ya. Bedanya gorengan, nah ini ya, mungkin terkadang teman-teman masih suka bingung ngebedain gorengan sama nggak gorengan. Bisa nggak sih BRI digoreng? Bisa, bro. Bedanya, ya gini ya, beda saham gorengan sama bukan saham gorengan. Kalau saham gorengan naik cuman karena price aja. Jadi yang naik cuman price aja. Itu gorengan. Karena ketika harga saham naik tanpa didasarin dengan fundamental yang disesuaikan, maka harganya tidak akan bertahan lama di harga mahal. Beda cerita kalau yang digoreng valuasi. Kalau yang digoreng valuasi, orang akan cenderung beli tinggi lagi, beli tinggi lagi, beli tinggi lagi. Contohnya apa? Kayak BRPT, terus juga MDKA, harga terus naik. Apakah fundamentalnya nggak ikut naik? Ikut naik, makanya harga terus naik masih aman. Karena pada dasarnya nanti kan teman-teman kan mungkin tahu yang namanya harga valuasi. Nah, ketika valuasi ikut naik, ya otomatis harga normalnya juga ikut naik. Kalau misalkan yang naik cuma harga, fundamentalnya biasa aja, nggak ada corporate action, nggak ada
nggak ada apa-apa, cuman ya biasa aja gitu, tiba-tiba harganya naik, itu project ya jamin nggak akan bertahan lama, ya. Jadi kalau misalkan ada saham-saham yang turn around bisnis dan segala macam, itu berarti ada sesuatu yang berubah. Jadi itu menarik, bukan saham gorengan, walaupun harganya cuma misalkan harga gocap, harga 70, 100, tapi ada turn around bisnis, itu menarik. Yang berarti bukan gorengan gitu loh. Project cari lagi, pada saat penutupan kode broker nanti ada perubahan terhadap menu trader view nggak? Ada dong. Nanti gue boleh cerita nggak ya? Ini ke teman-teman aja ya, jangan cerita ke orang lain. Trader view nanti akan ada kayak ini nih. Cuman nggak tahu jadi apa nggak. Kayak stock price yang ini nih. Nah, ya ini nih namanya running trade. Jadi di trader view nanti akan ada running trade. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk teman-teman membedakan yang mana bandar nge-HK, yang mana retail nge-HK, yang mana market maker nahan. Nah, itu ada cara baca di running trade, ya. Dan nggak mungkin project jelasin di sini-sini juga, ya. Nantilah mungkin kalau teman-teman bisa ikut kelas lanjutan dari project atau teman-teman bisa ikut sahamologi terus-menerus, nanti pasti project ajarin gimana cara baca running trade. Kebetulan ada sih kelasnya, udah pernah ada kelasnya, dan mungkin nanti bakal ada sesi lanjutannya, ya. Jadi fungsi running trade tadi untuk melihat perbedaan bandar HK, market maker HK sama retail. Gitu. Ya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya mungkin project jawab 5 lagi ya. Karena kalau dijawab semua nanti teman-teman langsung pinter ya, terus langsung cuan semua, jadi nggak laku lah di project ngajar. Ya. Pak, bagaimana cara tahu daftar list saham buat window dressing? Yang jelas saham-saham yang bisa gerakin IHSG, pasti kena window dressing. Project untuk memperdalam trading with bid offer, apa tipsnya? Atau ada rekomendasi buku atau website belajar? Caranya sering-seringlah transaksi, ya. Ya, sering-sering transaksi itu aja. Oke. Aturan untuk bid offer ranking yang bagus gimana? Tadi di atas 1. Baca bid offer disandingkan sama chart nggak, bro? Tentunya. Makanya project request-nya trader view itu kayak gini konsepnya. Ada bid offer, ada volume at price, volume at time, ada broker summary, ada tick chart, ada chart daily. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah one stop solution. Ya, jadi kita harus tahu arahnya pakai chart, kita tahu support resistance pakai ini, kita tahu seberapa besar partisipasinya pakai power buy sell, kita tahu siapa yang gerakinnya, bandarnya siapa, kita tahu harga kunciannya di berapa, dan di sini Gosco kuncian 67 gitu. Ya. Terus maaf di luar topik pelajaran, berapa kali saat lagi ramai di salah satu emiten saya harus refresh trader view-nya, lebih sering open saya 1, apakah ini saya kurang cepat? Ya, memang terkadang ini perlu di refresh ya. Kalau metode buy kembang sore, jual esok kembang sore. Gap up atau gap down hanya 1 lot, itu maksudnya bandar apa project? Nggak usah dilihatin kalau cuma slot. Apaan slot? Apakah bisa semua bandar seperti bandar BBCA, ATH sampai stock split berkali-kali? Bisa aja, selama dia ngegoreng valuasi. Ya, kalau bandar kere yang digoreng cuma harga, ya nggak bakal bisa. Kapal kelas lanjutan project, tungguin aja IG-nya Sahamologi atau IG-nya MNC ya. Kita sebagai partnernya MNC akan terus memberikan edukasi kepada teman-teman MNC lovers. Asik ya, tungguin aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa Project sampaikan ya. Takutnya kalau Project jawab semua teman-teman jadi pinter ya. Terima kasih. Gua balikin ke Thomas. Gitu aja Thomas. Oke.
Bapak Ibu terima kasih buat waktunya. Kemudian kita akan ketemu lagi besok pagi jam 9.45. Oke, jangan lupa. Oke, siapin alarm, siapin kopi, siapin cemilannya, sarapannya ya. Oke, akhir kata Bapak Ibu, kita ketemu besok. Buat yang masih di jalan, tadi kayaknya ada yang bocor-bocor, masih ada suara Google Map tuh. Waduh, hati-hati ya Pak Ibu yang nyetir ya. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Kita ketemu lagi besok pagi. Thank you buat Project dan teman-teman MSC Sekuritas yang sudah supporting untuk acara terselenggaranya acara hari ini. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi besok pagi. Thank you Project. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam.